Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Ya. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi makalah kami tentang surat Al-Quraish, Al-Insyirah, Al-Kautsar, dan Al-Ma'un. Berikut ini adalah penjelasannya. Poin yang pertama akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Quraish. Surat Al-Quraish adalah surat ke-106 dalam Al-Quran, di antara surat Al-Fil dan surat Al-Ma'un. Munasabah surat Al-Fil dengan Al-Quraish terletak perlindungan Ka'bah dari penghancuran oleh pasukan gajah. Surat Al-Quraish masuk kategori surat Makkiyah, bukan hanya karena turun di Mekah, namun juga sasaran yang dituju dalam surat Al-Makkiyah berupa ajakan tauhid dan ibadah kepada Allah. Dasar-dasar perundangan dan akhlak dalam rangka pembentukan masyarakat, serta berisi kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat sekarang. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat surat Al-Quraish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Pada ayat 1 itu menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat yang kedua berbunyi ilafihim rihlatasyita'i wasyaif. Artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Pada ayat 2 menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin pergi ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Selanjutnya ayat yang ketiga. Falya'budu rabb hadzal bait. Artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Isi kandungan ayat yang ketiga adalah menjelaskan Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan, pemilik Ka'bah. Terhadap rezeki yang diterima, mereka harus mensyukuri dengan cara manfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Isi kandungan ayat keempat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan berkhidmat yang telah diberikan kepada mereka yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar. Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah berada pada urutan yang ke-94 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat ini juga dinamai dengan nama-nama lain seperti Ash-Shars dan Al-Insyirah. Surat Al-Nasrah juga termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dalam surat Al-Insyirah ini Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad dengan memberikan kelapangan hatinya yang semula sempit karena sikap dan penentangan keras yang dihadapinya dari kaumnya. Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi bagaimana cara menghadapi mereka dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang hampir menimpa mereka. Saya akan membacakan surat Al-Insyirah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak. Artinya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Anqadha dhahrak. Artinya, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, artinya dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Kandungan yang telah ada di makalah itu dapat kita renungkan. Yang pertama, berusahalah untuk selalu berbuat dengan maksimal, sehingga kalian akan berhasil dengan baik dalam setiap apa yang kalian lakukan. Tanpa usaha yang maksimal akan sulit kalian meraih cita-cita kalian. Yang kedua, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu, jika kalian menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam belajar ilmu pengetahuan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan jika kalian mau berusaha untuk mengatasi kesulitan itu. Yang ketiga, jika kalian sudah merampungkan suatu pekerjaan dengan baik, mulailah untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Jangan sampai kalian berhenti untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Dinamai Al-Kautsar yang berarti nikmat yang banyak diambil dari ayat pertama pada surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Pada ayat pertama ini dalam surat Al-Kautsar memberikan peringatan agar kita merenungi dan menghayati bahwa nikmat yang telah Allah berikan sangatlah banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat kedua ini memberikan pengajaran agar kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Sholat adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban yaitu menyembelih hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagikan kepada orang lain. Berkurban merupakan ibadah yang hubungannya dengan masyarakat yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan bukti dari keharusan seorang muslim untuk peduli sosial. Dengan kata lain, dalam beragama kita tidak selalu mementingkan aspek ibadah mahdhah yang bersifat vertikal saja, tetapi kita juga menganjurkan ibadah sosial yaitu ghairu mahdhah. Inna saniyaka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Pada ayat ketiga ini memberikan penjelasan bahwa kita tidak boleh berkecil hati dengan orang-orang yang membenci kita.
sedangkan kita berada pada jalan yang benar. Orang-orang yang membenci kita berarti orang-orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, surat ini menganjurkan agar orang-orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat yang termasuk golongan surat Al-Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin. Pada ayat 1-3 menjelaskan perihal orang yang mendustakan agama. Agama mengajarkan agar kita berbuat baik kepada orang yatim dan orang yang kurang mampu atau miskin. Akan tetapi, orang yang mendustakan agama justru melakukan tindakan yang sebaliknya dan juga tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Pada ayat ini intinya memberikan pemahaman tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial pada ayat ini yaitu berbuat baik kepada anak yatim dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Pada ayat ke-4-7 menjelaskan tentang orang yang celaka dari kalangan orang yang justru menjalankan sholat karena mereka lalai dalam sholatnya. Mereka suka berbuat amal, tapi riya ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Mereka enggan menolong orang yang membutuhkan pertolongan, sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk menolong dan membantu mereka. Artinya, pada ayat ini mengajak kita, orang yang melaksanakan sholat, untuk tidak lalai dalam sholatnya. Dibuktikan dengan tidak berbuat riya dan selalu peduli terhadap sesama. Pada surat Al-Ma'un memberikan pengajaran agar kita tidak terjebak pada kesalehan pribadi semata. Kita juga harus memiliki kesalehan sosial. Kesalehan atau kepedulian sosial bisa diwujudkan dengan peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Secara umum, surat ini berisi tentang teguran terhadap orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak memanifestasikan pengakuannya pada sikap dan perbuatannya.